A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan kesempatan sehingga kita dapat mendengarkan presentasi kali ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Perkenalkan, saya Karmila Juvana Putri. Saya akan mempresentasikan materi tentang balaghah. Ilmu balaghah merupakan salah satu cabang ilmu dalam bahasa Arab yang membahas keindahan, ketepatan, dan kejelasan makna dalam penyampaian bahasa. Dengan mempelajari balaghah, kita dapat memahami bagaimana suatu kalimat disusun secara indah namun tetap memiliki makna yang mendalam, khususnya dalam memahami keindahan dalam Al-Quran dan sastra Arab. Dalam presentasi ini, saya akan membahas mengenai sejarah perkembangan ilmu balaghah, pembagian-pembagian ilmu balaghah, serta pentingnya balaghah dalam memahami bahasa Arab. Saya berharap materi yang disampaikan dapat menambah wawasan dan memberikan manfaat bagi kita semua. Ilmu balaghah merupakan salah satu cabang penting dalam kajian bahasa Arab yang memiliki hubungan erat dengan keindahan bahasa Al-Quran. Melalui ilmu ini, seseorang dapat memahami bagaimana susunan kalimat mampu memberikan pengaruh mendalam kepada pembaca maupun pendengar. Balaghah tidak hanya membahas keindahan kata, tetapi juga ketepatan makna sesuai situasi dan kondisi. Oleh karena itu, ilmu balaghah menjadi bagian penting dalam memahami sastra Arab dan kandungan Al-Quran secara lebih mendalam. Apa itu balaghah? Secara bahasa, balaghah berarti sampai atau menyampaikan. Dalam istilah ilmu bahasa Arab, balaghah adalah kemampuan menyampaikan makna dengan ungkapan yang tepat, indah, dan sesuai keadaan. Keindahan bahasa dalam balaghah tidak hanya terletak pada pilihan kata, tetapi juga pada susunan kalimat yang mampu menyentuh perasaan dan mempengaruhi pendengar. Balaghah adalah ilmu dalam bahasa Arab yang mempelajari cara menyampaikan makna secara indah, tepat, dan efektif sesuai dengan situasi serta kondisi pendengar. Ilmu ini bertujuan agar suatu ucapan atau tulisan memiliki nilai keindahan bahasa sekaligus mudah dipahami dan mampu memberikan pengaruh kepada pembaca maupun pendengar. Dalam kajiannya, balaghah menitik beratkan pada ketepatan pemilihan kata, susunan kalimat, serta gaya bahasa sehingga pesan yang disampaikan menjadi lebih jelas dan menarik. Sejarah ilmu balaghah. Ilmu balaghah mulai berkembang sejak masa awal Islam ketika para ulama berusaha memahami kemukjizatan bahasa Al-Quran. Keindahan susunan ayat Al-Quran membuat para ahli bahasa Arab tertarik untuk meneliti rahasia kebahasaan yang terkandung di dalamnya. Pada masa itu, pembahasan balaghah belum tersusun secara sistematis, tetapi sudah terlihat dalam kajian tafsir, sastra, dan kritik syair Arab. Sejarah munculnya ilmu balaghah berawal dari perhatian bangsa Arab terhadap keindahan bahasa dan sastra, terutama dalam syair dan pidato yang berkembang sebelum datangnya Islam. Setelah Al-Quran diturunkan, masyarakat Arab semakin kagum terhadap keindahan serta keistimewaan bahasa Al-Quran yang tidak mampu ditandingi oleh para penyair Arab. Dari sinilah para ulama mulai mengkaji rahasia keindahan bahasa Al-Quran, baik dari segi susunan kata, makna, maupun gaya bahasanya. Kajian tersebut kemudian berkembang menjadi ilmu balaghah yang disusun secara sistematis oleh para ulama bahasa Arab, seperti Abu Ubaidah Al-Jahiz
dan mencapai perkembangan besar pada masa Abdul Qahir Al-Jurjani melalui pembahasan tentang keindahan makna dan susunan kalimat. Tokoh penting dalam perkembangan balaghah. Beberapa tokoh yang memiliki peran besar dalam perkembangan ilmu balaghah antara lain Abu Ubaidah Al-Jahiz, Abdul Qahir Al-Jurjani, As-Sakaki, Al-Khatib Al-Qazwini. Mereka menyusun teori-teori tentang keindahan bahasa, makna, dan gaya bahasa yang kemudian menjadi dasar ilmu balaghah modern. Beberapa tokoh penting dalam perkembangan ilmu balaghah antara lain adalah Al-Jahiz, yang dikenal melalui pemikirannya tentang keindahan bahasa dan retorika Arab. Kemudian Abdul Qahir Al-Jurjani yang mengembangkan teori nazam mengenai hubungan susunan kata dan makna dalam Al-Quran. Selain itu, ada As-Sakaki yang menyusun pembahasan balaghah secara lebih sistematis, serta Al-Khatib Al-Qazwini yang menyederhanakan kajian balaghah agar lebih mudah dipelajari. Tokoh lainnya adalah Abu Ubaidah yang banyak mengkaji aspek kebahasaan dalam Al-Quran dan menjadi salah satu pelopor awal perkembangan ilmu balaghah. Perkembangan ilmu balaghah berlangsung secara bertahap dari masa klasik hingga modern. Pada awalnya, balaghah digunakan untuk memahami sastra Arab dan mukjizat Al-Quran. Namun seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, balaghah juga digunakan dalam kajian komunikasi, retorika, dakwah, dan sastra kontemporer. Hal ini menunjukkan bahwa balaghah tetap relevan dalam kehidupan akademik maupun sosial. Cabang-cabang ilmu balaghah. Ilmu balaghah terbagi menjadi 3 cabang utama, yaitu yang pertama ilmu ma'ani, membahas kesesuaian kalimat dengan situasi dan kondisi. Yang kedua yaitu ilmu bayan, membahas cara penyampaian makna melalui majaz, tasbih, isti'arah, dan kinayah. Yang ketiga yaitu ilmu badi, membahas keindahan lafadz dan makna dalam sebuah ungkapan. Penjelasan ilmu ma'ani. Ilmu ma'ani berfungsi menjaga ketepatan penggunaan kalimat agar sesuai dengan keadaan lawan bicara. Dalam ilmu ini dipelajari bagaimana susunan kata dapat memberikan makna yang efektif, jelas, dan mudah dipahami. Karena itu, ilmu ma'ani sering digunakan dalam pidato, dakwah, maupun penulisan ilmiah. Penjelasan ilmu bayan. Ilmu bayan membahas berbagai gaya bahasa yang digunakan untuk memperindah penyampaian makna. Cabang ini membantu seseorang memahami makna tersirat dalam sebuah ungkapan, terutama pada ayat Al-Quran dan syair Arab. Contoh pembahasan ilmu bayan adalah tasbih, majaz, isti'arah, dan kinayah. Penjelasan ilmu badi. Ilmu badi berfokus pada keindahan bahasa baik dari sisi lafadz maupun makna. Dalam ilmu ini dipelajari bagaimana sebuah kalimat dapat terdengar indah, harmonis, dan menarik perhatian pendengar. Keindahan tersebut membuat pesan yang disampaikan menjadi lebih kuat dan berkesan. Balaghah dan keindahan Al-Quran. Keindahan bahasa Al-Quran menjadi salah satu alasan utama berkembangnya ilmu balaghah. Susunan ayat yang indah, singkat, tetapi penuh makna, menunjukkan tingginya nilai sastra Al-Quran. Dengan memahami balaghah, seseorang dapat mengetahui rahasia kebahasaan dan pesan mendalam yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran. Ilmu balaghah memiliki hubungan yang sangat erat dengan Al-Quran, karena balaghah digunakan untuk memahami keindahan bahasa, makna, serta rahasia susunan ayat-ayat Al-Quran. Melalui ilmu balaghah, seseorang dapat mengetahui bagaimana pilihan kata, gaya bahasa, susunan kalimat, dan ungkapan dalam Al-Quran mampu menyampaikan pesan secara indah, tepat, dan mendalam. Hal ini menunjukkan kemukjizatan Al-Quran dari sisi bahasa yang tidak dapat ditandingi oleh manusia. Selain itu, balaghah membantu penafsiran Al-Quran agar makna ayat tidak dipahami secara dangkal.
Cabang-cabang balaghah seperti ilmu ma'ani, ilmu bayan, dan ilmu badi' digunakan untuk mengkaji makna tersirat, majas, perumpamaan, penegasan, dan keindahan retorika dalam ayat-ayat Al-Quran. Dengan demikian, mempelajari balaghah dapat memperdalam pemahaman terhadap kandungan Al-Quran sekaligus memperkuat apresiasi terhadap keagungan bahasanya. Ilmu balaghah merupakan ilmu yang mempelajari keindahan dan ketepatan bahasa Arab dalam menyampaikan makna. Sejarah perkembangan balaghah tidak terlepas dari upaya para ulama memahami kemukjizatan Al-Quran. Ilmu ini terbagi menjadi 3 cabang utama, yaitu ma'ani, bayan, dan badi'. Dengan mempelajari balaghah, kita dapat memahami bahasa Arab secara lebih mendalam serta menghargai keindahan bahasa Al-Quran. Jadi, ilmu balaghah merupakan ilmu yang mempelajari keindahan, ketepatan, dan kefasihan bahasa Arab, khususnya dalam memahami kemukjizatan Al-Quran. Sejarah munculnya balaghah berawal dari perhatian bangsa Arab terhadap keindahan bahasa sejak masa turunnya Al-Quran. Kemudian berkembang menjadi disiplin ilmu yang tersusun secara sistematis oleh para ulama dan ahli bahasa. Dalam perkembangannya, ilmu balaghah mengalami kemajuan pesat pada masa Abbasiyah melalui pemikiran tokoh-tokoh seperti Al-Jahiz, Abdul Qahir Al-Jurjani, dan As-Sakaki. Hingga kini, balaghah terbagi menjadi 3 cabang utama, yaitu ilmu ma'ani yang membahas kesesuaian susunan kalimat dengan situasi, ilmu bayan yang menjelaskan cara penyampaian makna secara jelas dan indah, serta ilmu badi' yang mempelajari keindahan gaya bahasa dan hiasan lafaz maupun makna. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai ilmu balaghah, mulai dari sejarah kemunculannya, perkembangannya, hingga pembagian ilmunya. Dari pembahasan ini dapat dipahami bahwa balaghah bukan hanya sekedar keindahan bahasa, tetapi juga sarana untuk memahami makna dan pasan secara lebih mendalam, khususnya dalam Al-Quran dan sastra Arab. Semoga materi yang saya sampaikan dapat menambah wawasan serta meningkatkan ketertarikan kita dalam mempelajari bahasa Arab dan keilmuannya. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Send you a bouquet, saying it's a mistake. Drink my troubles away, one more glass of champagne, and you know I'm the first to say that I'm not